adalah E-Arena, Vampire dan juga Bigetron. Yang menarik dari Todak adalah permainan mereka di-upgrade di third party turnamen kali ini, di Re-Season 8 kali ini. Pergerakan tengah mereka lebih cepat, lebih on point, tapi kita kesampingkan terlebih dahulu karena The Xavier, ini tim yang juga gue cukup kecewa performanya di beberapa hari terakhir karena mereka menjadi raksasa di Southeast Asia. Tapi kali ini mereka tumbang lagi dan lagi. Sakura Sang Algojo dari tim E-Arena mendapatkan satu player, tapi ternyata dari The Xavier cabut dari tim E-Arena, bertemu 6-9, bertemu juga dengan Vampire, satu persatu tumbang. Dan dari The Xavier gua rasa udah terkikis setidaknya 3 orang karena menyisakan Levi's saja, dan Levi's terpick off juga oleh Boom tadi kalau gua nggak salah, menjadi eliminasi yang terakhir dari tim The Xavier. Nip berada di posisi yang begitu jelas sekali untuk melakukan tembakan ke bawah, tapi apa daya ternyata ada seorang Lynx dari sisi lain. Dan inilah pertemuan yang tadi sempat saya jabarkan. Yang sudah berada dalam zona dengan cepat adalah Todak, ada E-Arena, Vampire dan juga ada Bigetron. Yang jelas sekali saat ini sedang bertemu Todak bersama dengan Bigetron. Lynx setelah mendapatkan satu pemain yaitu Snap, dia mencoba untuk berputar-putar terlebih dahulu mencari informasi, namun di sisi lain juga ada satu pemain dari Bigetron yaitu Alan yang juga melakukan hal yang sama, maksud saya berputar dengan sebuah bagi. Namun kali ini Lynx sudah mendapatkan beberapa informasi dan masih dicari kembali Vampire. Dan ini spesialnya Vampire, ketika mereka melakukan huru-hara dengan sebuah tim dalam compound, tidak terlihat keraguan, tidak nampak keraguan sama sekali dari tim Vampire. Di tempat lain, Razy mendapatkan satu mantan rekan timnya, Yami, ditumbangkan, bahkan langsung ditanam menjadi eliminasi. Sementara Boom juga mendapatkan dari Stranger Esport, namun didapatkan juga oleh tim Secret yang bergerak dari bagian selatan. Satu lagi tim tereliminasi, Vampire masih mencoba untuk mengeliminasi Todak yang ada di bagian lantai 2. Begitu sabar, begitu menjaga trigger disiplin. Real bahaya. Untungnya TPP masih bisa dilakukan oleh Real dan tidak membuatnya terknockdown. Nate dari Nuzi dilemparkan lagi, Todak masih belum tumbang. Tapi utility dari Swap berikutnya lah menumbangkan Real. 3-on-1 situation. Lynx mendapatkan satu, tapi dua lainnya akan mulai maju karena bagian dari tim Todak, di mana ending terjadi dan Todak pun harus mengakui keunggulan Vampire. Rata di tangan mereka dan Vampire menjadi tim yang paling dekat dengan double digit elimination di game kali ini. Yang kembali bermain, Godrins berarti tidak bermain di game kali ini, cukup memberikan impact dengan 2 eliminasi yang sudah dibukukan. Sementara Federales, pemain muda yang satu ini, sudah mengamati 2 tim yang berbeda, 9 dan juga Vampire. Tapi belum ada lagi tembakan, mengingat memang peluru hanya 100-an sekian. Jadi nggak boleh untuk terlalu terbuang-buang, gue rasa. Harus menjadi target pasti, baru dilakukan tembakan. Razy pun juga tidak terlalu banyak. Dan ini calm before the storm. 2 menit penentuan untuk masuk ke zona yang ke-6, Sanskui. Wah, sharing lootingan nampaknya dilakukan oleh kedua pemain dari Bigetron. Dan sebuah pemantauan terjadi menuju ke Federales S12K. Disiapkan oleh dirinya, menjaga jika memang ada yang berani mendekat, sudah langsung akan di-spam dengan peluru S12K yang terus memberikan tekanan menuju ke lawan. Tensky 6-9 berada di posisi late game, dan ini satu hal yang begitu baik untuk mereka. Pundi-pundi poin akan datang ke 6-9 di saat Frenzy harus hilang menuju ke lobby. Jadi sebuah knockdown dan ya confirm elimination untuk tim Secret. Ini akan menjadi eliminasi yang mudah. GK memantau seorang Swap dan tidak ada penyelamatan, gua rasa yang bisa dilakukan. Jika hanya tinggal melakukan satu peluru terakhir, itu dia. Vampire kembali tereduksi, menyisakan 2. Kalau 6-9 membaca dengan sangat baik, ini harusnya saat mereka untuk beraksi. Tapi Bigetron melakukan tembakan, Federales lagi-lagi memberikan gempuran, dan 6-9 baru gua katakan this is the time. Krypton dapatkan seorang Nuzi, membuat Vampire hanya menyisakan seorang Anzen. Menjadi poin penting bagi 6-9 karena mereka butuh poin ini. Sementara Boom pun juga masih ada satu orang coba untuk turun. Tensky tumbang. Bigetron lagi-lagi penguasa zona di bagian tengah, begitu nyaman dalam permainannya. Tapi Federales berubah ke arah lantai 1. Satar juga mengkoleksi sebuah informasi ke arah bagian 6-9. Sementara Vampire akhirnya tumbang, dan 4 tim tersisa, 3 diantaranya tim dari Indonesia. Sebuah tembakan bisa dilakukan dan mudah saja untuk pemain seperti Alan Renault Kumase mendapatkan knockdown seperti itu. Utility disiapkan, Alan melemparkannya, meledak. Hulk beruntung dia belum knockdown, terkena 2 splash damage menuju ke tubuhnya. Sementara Sondara dengan tenangnya mengendarai bagi dan berharap agar Krypton mampu membackupnya dari area belakang. Namun Sondara perlu lebih offside lagi menuju ke arah Bigetron agar mendapatkan sebuah informasi.
dan tetap menjaga badannya. Pada akhirnya keputusan yang diambil oleh 69 adalah menjaga di area ini untuk membangkitkan satu pemain dan kembali Granat datang menuju ke Hulk, tapi untuk kesekian kalinya dia masih selamat. Baik sekali yang dilakukan oleh 69, terutama tadi seorang Sondara, bagaimana penggunaan bagi untuk melakukan pressure ke arah bagian Bigetron agar tidak maju ke arah bagian mereka. Tensky masih punya granat, tapi Bigetron melakukan keputusan yang bijak untuk out from the fight. Mereka kembali ke arah bagian compound, ada backup dari bagian Federalis juga. Reizi dan Satar masih aman dan masih masuk ke dalam zona. Kita akan menunggu karena Federalis juga dihujani granat ternyata oleh tim Secret. Tapi lihat kenapa player yang satu ini begitu spesial. Dia bisa memainkan makro dengan cukup baik, melihat bagaimana posisi, dan Trunk 6 cukup low dengan granat yang dilempar oleh seorang Federales. Kita akan melihat tim Secret masih menjaga di coastal arena di bagian pinggir dari pantai. GK dan 3 orang lainnya masih menunggu pergerakan baik dari Bigetron maupun 69, dan ini menjadi 2 detik yang krusial karena Blue Zone kembali mendorong. Wah, informasi yang sudah banyak didapatkan oleh Bigetron akan segera mereka langsung eksekusi dengan sebuah aksi di detik-detik krusial di akhir. Karena kalau kita lihat dari tadi harusnya sudah mulai dibaca, dipetakan satu-satu di mana sisa lawan-lawan yang ada, di mana tim Secret berada. Lemparan granat dari Federales sayangnya belum terlalu matang menuju ke pemain dari tim Secret, belum bisa menumbangkan satu pemain tim Secret, tapi ada balasan yang cukup dalam menuju ke area sana dan sebuah molotov ternyata bukanlah granat, dan Federales menarik posisinya untuk sedikit mundur. Ini adalah sebuah instruksi yang diberikan menuju ke dirinya, dan lihat bagaimana cara Federales turun ke belakang. Dia melakukan forting supaya kalau ada yang nembak dari posisinya, boom, nggak kena langsung menuju ke dirinya. Itu dia, masih memiliki awareness yang begitu tinggi menuju ke arah sekitaran yang mungkin kalau casual player seperti kita udah membiarkan aja, kayak udah nggak mungkin ada player dari sana, tapi memang masih ada Zero yang menunggu dari sisi jembatan, mencoba mengambil pundi-pundi poin yang masih bisa didapatkan. Sementara tim Secret pun juga mereka tidak mau maju begitu saja secara utuh, karena mereka juga masih aware karena bagian rumah jamur mungkin masih khawatir adanya player lain di bagian rumah jamur tersebut. Dan 69 mulai maju, tapi Sondara tabrakannya gagal, justru menjadi poin bagi tim Secret. GK melakukan penjagaan yang cukup baik dari tadi dari bagian pinggir pantai, bahkan belum terpantau kali ini, belum tertembak sama sekali, dan masih bisa mendekat ke arah kawan-kawannya. GK kembali menjadi ujung tombak yang mengerikan bagi tim Secret Vietnam, mendekat dengan bagi tadi ke arah 69, tapi ternyata hanya berupa bait untuk collecting information. Sementara Federales dengan peluru yang sudah terbatas masih menunggu. Ini benar-benar menjadi peperangan yang cukup pasif sementara waktu. Ya, lama sekali kita melihat di fight kali ini, cukup lama kita menyaksikan untuk mendapatkan satu pemenang di match pembuka kita. Namun inilah grand final, inilah hari yang kedua, hari yang menentukan siapa yang nantinya bisa melenggang menjadi sang juara, sang pemenang. Walaupun memang tajuknya adalah turnamen off season, turnamen third party, tapi tetap saja Pride ada di sana, tetap saja semuanya ingin melatih late game mereka, karena hal kayak gini harus terus dilatih di late game, keputusannya harus bijak, dan late game tidak selalu bisa didapatkan di setiap match. Sehingga latihan late game inilah yang juga sangat penting diambil dari timing untuk dia bergerak menuju ke area dalam. Bahkan kita lihat bagaimana tembakan dilakukan. Satu pemain langsung tumbang tadi. Zero masih bertahan di sana. Trang yang harus tumbang, dan kali ini lemparan granat GK menghukum Zero. Tidak ada pilihan lain Zero selain menuju lobby. Tapi cerita yang cukup menarik karena tadi yang menyelamatkan seorang Zero secara tidak langsung adalah Reizi, mantan rekan setimnya. Tapi dari tim Secret akhirnya dipush juga dengan pergerakan Bigetron. Melihat ada beberapa pergerakan 69 yang lain, Satar atau Ark kali ini menjadi bait dengan movementnya. Break begitu low tapi belum ada knockdown karena smoke yang ternyata disimpan oleh tim Secret dari tadi akhirnya dikeluarkan sekarang dan menjadi the blinding vision, menjadi blinding one. Tapi Reizi lagi-lagi sebuah kualitas dari player yang satu ini begitu gemilang dengan granatnya menumbangkan break. Namun di waktu yang bersamaan sayangnya memang player dari 69 juga pun tumbang, tidak bisa mengganggu pergerakan dari tim Secret. Namun seperti adanya kekuatan yang bersatu antara dua tim Indonesia menyulitkan pergerakan dari tim Secret. Federales hampir tumbang, Satar mendekat lagi mencari poin, dan itu dia Satar yang mau maju ke arah bagian dari GK justru tumbang karena masih ada seorang Frankie. Federales dan Reizi menjadi last two man standing, tapi Frankie pun akan terdorong oleh zona, oleh Blue Zone. Reizi melihat dan the shot is real. Bigetron meratakan tim Secret Vietnam, dan ini derby Indonesia antara Bigetron dan 69 Esports.
2 melawan 2 keadaannya. Bigetron yang dari tadi aktif untuk memberikan serangan menuju lawan-lawan harus berhadapan dengan 69 yang dari tadi pasif menunggu kedatangan lawan-lawannya. Dan 69 dengan permainan pasif mereka justru membawa berkah tersendiri sampai ke hashtag 2, sampai ke late game. Dan saat ini sebuah kesempatan di depan mata, winner chicken dinner bisa didapatkan oleh 69 di saat mereka sudah mengetahui sebenarnya di manakah posisi dari Bigetron. Karena dari tadi tembakannya terdengar dengan jelas dari 69, justru Bigetron lah yang harus berpikir sebenarnya kemana perginya pemain-pemain dari 69 yang bisa dilawan dari tadi oleh mereka sebenarnya. Itu dia, dan ingat TPMNC salah satu special things dari 69 Esport adalah ketika late game seperti ini mereka bisa melakukan crossfire dengan satu bait yang terjadi. Apalagi masih ada Krypton yang di Liga kemarin atau di group stage kemarin juga bermain cukup baik. Tapi Hulk dengan stun grenade yang akan lempar ke arah bagian depan. Bigetron pun juga membutakan vision dari tim 69 Esport. M79, sebuah smoke grenade gun juga digunakan. Step terdengar, Krypton melihat pergerakan dari Razy, tapi Razy ini dia terkena crossfire. Namun ternyata smoke yang dilakukan dengan cukup baik, dan 2 melawan 1 kemenangan bagi Bigetron. Is still Federales, tapi Razy tetap bermain dengan luar biasa karena mengkoleksi 7 total elimination, dan akan ramai di kolom komentar